Kebanyakan orang memang bilang saya aneh sih, Pak. Apa ya, ngelihat teman-teman saya yang sebaya mungkin udah pada... Pak, ngomong Pak. Bapak yang punya acara ini, Mas. Udah mulai? Udah ini. Oh, oke. Oke guys, ketemu lagi di podcast ngos-ngosan bersama saya Erwin dari Asido Daesu Serpong. Hari ini saya akan ngobrol sama salesman saya yang paling aneh. Namanya Andre. Saya Andre, Sales Astrido Daihatsu Serpong. Jangan lupa subscribe, guys. Udah, Andre. Tolong ceritain tentang diri lu. Karena menurut gue lu aneh, gue pengen tahu latar belakang lu, semua segala macam. Gue pengen tahu lu kira-kira masih bisa diperbaiki atau enggak. Kalau latar belakang, saya anak pertama dari 3 bersaudara dari 2 orang tua. Yang nama mama saya sudah tidak asing, Pak, di kantor ini, sudah sering disebut lah. Siapa? Sunarsi. Pakai ibu, Pak, Ibu Sunarsi. Ibu Sunarsi. Oh ya, mother, saya biasanya Mother Sunarsi, kayak Mother Teresa. Dan biasanya ibu saya mendapatkan fleet. Fleet apa? Kue. Oh, bagi-bagi tajil. Itu dia. Karena biasanya memang mesennya ke Mama Andre. Itu kamu KKN namanya. Enggak KKN. Kalau mau pesen kue boleh ke Mama Andre, tinggal kontak Andre saja. Sedikit iklan, Pak, biar ada sponsor. Nanti mungkin disponsorin pastel lah. 10 sampai 20 bisa lah. Oh, pantas ya mau teh. Kalau ada bagi-bagi tajil dia paling semangat ya. Soalnya kantong emaknya yang dipenuhin gitu. Jelas. Harganya Nggak aping, Pak, karena saya selalu berpikir surga di telapak kaki ibu, jadi saya membahagiakan ibu saya. Tapi lu nyusahin yang di sini. kan gua yang bayar. Teman-teman yang bayar. Dikit lah, Pak, nggak banyak lah, buat aping-apingnya mah lumayan. Loh, dikit tapi bagi-bagi tajil tuh biasa hari apa sih? Hari Jumat ya? Apa sih? Ya, Jumat. Jumat, lu minta hampir tiap hari. Saya mintanya Kamis Jumat sih, Pak, nggak tiap hari sih biasanya. Ah, tapi yang gue bayar tiap hari, Pak. Berarti Ini bagi-bagi tajil. Pak, ini bagi-bagi lagi tajil. Kok bagi-bagi tajil lagi? Iya, Pak, yang kemarin banyak yang belum dapat. Itu di luar saya kayaknya, Pak. Itu mungkin ada orang lain kayaknya yang memanfaatkan. Tapi vendornya kan lu. Mungkin bisa nyatut nama kayaknya, saya pikir sih, Pak. Itu trik, Pak. Itu trik ya? Iya. Jualan Oh, jualannya. Ah, dia jadi keluarin udah berapa kali. Baru satu, Itu Pak. cara dia Baru satu. bertahan dari situ, Pak. Dari situ ya? Iya. Baru satu. Oh, jadi penghasilan lu itu lebih banyak dari jualan mobil Daihatsu atau dari proyeknya Ibu Sunarsi? Jawab. Kalau proyek ibu saya jarang-jarang lah fleetnya. Kalau jualan banyak duitnya ya tetap dari Daihatsu, Pak. Dari Daihatsu. Bulan ini udah SPK berapa, Deo berapa? SPK 3 baru Deo 1, Pak. SPK 3, Deo 1. 2 lagi proses. 2 lagi proses. Oh. Belum sih, belum ada Belum kabar reject. dari leasing. Masalahnya itu. Tapi jual SPK dia bagus semenjak kita udah nggak bagi-bagi tajil ya. Dia udah nggak sibuk ngurusin tajil. Kayaknya nggak gini loh, maksud gua. SPK dia bisa 3 karena yang tadinya dia buat ngebulet-buletin apa? Biji salak. Kepake buat flyering, canvassing gitu loh. Maksudnya ya memang ke situ harusnya. Ya jujur boleh ngomong sih lebih fokus sih, Pak, sebenarnya. Lebih fokus. Iya, waktu kemarin yang benerin Bapak bilang, tapi saya bukan biji salak, pastel sih, Pak. Saya yang bikinin adonannya. Kayak gitu. Pastel. Oh, yang kemarin ada Itu kumisnya papa saya kayaknya, Pak. ya, mau serius agak susah nih, soalnya aneh. Lu di Astrido dari kapan? Kalau periode pertama itu 2019 Desember. 2019. Desember. Itu periode pertama yang Bapak bilang saya Lah dikeluarin. 2020 kan pandemi. Maret saya di Maret out. Maret out. Untung lah. Sedih nggak? Kalau dibilang sedih, Lu kan rada aneh nih. Oh, orang aneh bisa sedih juga. Oh. saya kehilangan sosok Pak Erwin yang biasa mengomong saya sih. Sosok Pak Brian yang benar-benar ngomong saya. Dulu kan bukan Brian. Anggap aja seperti itu lah ya, Pak. Emang yang dulu siapa ya? Adalah pokoknya temennya Ibu Sunarsi. bermasalah juga.
Lepas dari pandemi Maret itu saya bertualang lanjutnya yang Bapak udah tahu ceritanya mungkin dari Oh, lu bareng Oscar. Nah, itu dia. Jualan minyak apa? Kayu putih. Apa? Kayu putih ya? Kayu putih sama minyak telon sama bahan-bahan kue. Sama bulu perindu ya kalau nggak salah. Itu kalau malam sih, Pak. Saya biasa di pasar malam. Enggak, Keluar ikan. maksudnya lu jauh banget gitu dari lu jualan mobil nih. Terus lu jualan aneka jenis minyak-minyakan gitu. Enggak, maksudnya lu nggak berpikir untuk pindah ke dealer lain atau apa? Oh, mungkin kemarin juga banyak yang yang belum terima Banyak yang belum ini terima. Ya, jadi saya ngambil kesempatan tercepat dan saya nggak bilang terbaik ya. Yang penting ya ada aja. Yang penting ada aja sebenarnya sih, Pak. Itu aja. Buat menuin kantong dulu aja. Udah Soalnya aneh, banyak milih. Nah, nggak milih juga sih. Soalnya kalau ngandelin fleet dari mama saya kan susah saya. Nggak ada ininya. Orderannya. Jadi Nggak ada ya, orderannya. belum ada waktu itu. Jadi akhirnya milih itu dulu, saya jalanin sih. Walaupun bapak waktu itu sempat nawarin, tapi saya bersikeras udahlah di sini aja. Mungkin ini jalan gua, jalan yang terbaik. Kenapa sih? Buat masuk lagi. Tapi kayaknya kita perlu evaluasi deh yang masuk-masuk lagi kalau begini-begini aja. Kayaknya. Nggak, maksudnya kemarin kan dia keluar kan pas aneh gitu kan. Terus dia masuk masih aneh gitu. Kayak kita mesti evaluasi deh. Kayak nggak bisa pakai hati doang, mesti pakai logika kayaknya. Kayak orang-orang kayak begini ntar kita kolekan aja deh, kita sumbangan aja deh. Nindre, buat beli Indomie deh sama rokok deh gitu loh. Ya kan saya tipikal yang lawan arus, Pak, biasa. Lawan arus ya? Lawan arus. Orang jangan sama lah, jadi yang beda gitu, Pak. Beda. Beda. Nggak, kalau beda itu hasilnya bagus. Kalau beda hasilnya jelek jadi aneh gitu. Ya, bisa Kamu gitu. aneh. Ya, apa yang Bapak bilang ya benar. Kebanyakan orang memang bilang saya aneh sih, Pak. Saya juga aneh, kenapa bisa terima kamu lagi gitu. Tapi Bapak bahagia kan ada saya di sini sebenarnya. Ada hiburan lah seenggaknya. Antara bagian beban sih ya, Pak. Ya paling kan Andre buat apa? Cuci-cuci akuarium aja. Itu job desk 2 bulan sekali lah, Pak. Cuci akuarium, ganti pasir. Ganti filter, Gitu-gitu aja. ganti filter kapas, Ganti segala filter macam. kapas, Ya. ya. Jangan lupa itu, Pak. Itu penting juga buat bersih akuariumnya. Dre, gue mau tanya serius sama lu nih. Lu aneh gini punya kecemasan apa sih? Kalau cemas ya maksudnya di umur saya yang sekarang Umur lu berapa sekarang? 31 sih, Pak. 31. Jadi kurang tahun, Bre. 31 sih, belum ulang tahun lagi, Mat. 31 tahun ya? depan. 31 sih, Pak. Kalau di Bapak nanya kecemasan ya mungkin apa ya, ngelihat teman-teman saya yang sebaya mungkin udah pada sukses di dunia masing-masing lah, terutama untuk masalah keluarga dalam artian mereka sudah menikah. Oh, oke. Ya kalau untuk kecemasan saya paling itu sih, Pak, untuk menuju ke sana. Yang mungkin saya masih agak cemas bisa nggak ya itu. Makanya saya semaksimal mungkin buat ngusahain itu, ngejar itu sih, utamanya itu. Mau nikah? Iya. Mungkin kamu terlalu picky gitu, terlalu milih-milih dalam milih pasangan. Saya sebenarnya nggak Padahal yang dibutuhin orang kayak lu tuh cuman yang mau. Makanya saya lagi manfaatin situasi aja, Pak. Mumpung lagi ada yang mau sebenarnya. Makanya saya mikir, oh gimana caranya ngumpulin duit biar bisa nikahin dia secepatnya. Oh, Gitu. ngumpulin duit biar bisa nikahin dia. Ya kalau lu kerja di Daihatsu, lu kerja jadi sales ya. Semakin jualan lu banyak ya semakin banyak duit lu. Itu betul sih. Betul, tapi kenapa jualan antum masih sedikit? Jualan saya masih sedikit. Mungkin ada beberapa yang udah saya SPK-in, mungkin ada. Baik lagi ya, Pak, semua ke proses. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata ada yang apa ya, mengganjal lah bisa dibilang, Pak. Kayak dari segi customer-nya juga atau leasingnya juga yang mereject seperti itu. Tapi satu yang saya syukuri dan apa namanya apresiasi lah kurang lebihnya. Untuk di pekerjaan sales ini memang tanpa disadari banyak orang ya bisa menghasilkan uang yang mungkin tidak sedikit lah kita jumlahnya. Tapi balik lagi benar kata Bapak, balik lagi ke jualannya seperti apa dan menghasilkannya pasti akan lebih dari yang kita harapkan seperti itu. Karena itu juga menjadi target kita sendiri sih. Anda harus menjadi sales tapi jangan. Sudah cukup kami saja yang di sini, biar kami saja yang bisa mendapatkan pundi-pundi. Anda lah yang harus membeli mobil kepada kami di Astrido Daihatsu Serpong. Sedikit iklan, Pak. Oh, oke. Itu aja sih, kurang lebih kayak gitu. Anda boleh jadi sales tapi yang aneh cukup Andre aja. Anda boleh jadi sales tapi yang lain aja, yang jadi sales mobil. Ah, udah kelamaan. Oke.
Target lu nikah umur berapa? 33. Nikah mau di mana, sama cewek atau cowok? Dulu si cowok. Ya kan lu aneh, mana kita tahu. Siapa tuh seleranya beda, agak sedikit bengkok. Tony kan cowok dulu. Tony, Itu Richard. orang AO dong yang buka-buka DO. Ya, Kalau nikah umur 33 sih Pak. 33 2 tahun lagi. Kurang lebih ya, targetnya 2 tahun lagi. Bayangan lu mau nikah di mana? Suasananya, temanya kayak gimana? Saya mikirnya tema yang family aja sih, sederhana lah. Maksudnya nggak Family? Family bener-bener kayak keluarga dekat sama teman dekat sih. Oh, oke. Untuk temanya ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Nggak mau yang terlalu wah banget sih. Karena uangnya juga nggak ada. Nah, karena wah, itu dia! Terima kasih, Bapak Ramo. Tapi bener juga loh, maksudnya gini loh. Sekarang kalau misalkan lu merit ya, di zaman sekarang, lu pesta mahal-mahal juga ibaratnya kayaknya mendingan lu save duit lu tuh buat hidup lu ke depannya deh. Yeah. Maksudnya the life after lu pesta itu kayaknya yang paling penting gitu. Yeah. Maksudnya daripada lu pesta mahal-mahal, udah gitu abis itu ya nggak tahu ya. Maksudnya ada beberapa temen kita yang ibaratnya kita nggak usah sebutin namanya, demi pesta yang mewah maksain. Akhirnya ya lu pinjaman sana sini segala macam. Sedangkan yang kayaknya yang paling penting itu hidup setelah ya resepsi pernikahan itu gitu. Betul. Ya kan abis lu nikah kan lu masih harus bulan madu lah, lu harus mungkin mikirin lu mau tinggal di mana. Terus kalau misalkan kontrak pun lu mau berapa lama lu sampai punya rumah sendiri gitu. Ya menurut gue ya lu nggak usah terlalu mahal-mahal lah. Yang penting ya udah sah, halal. Habis itu kalau lu mau pergi honeymoon kemana semua segala macam ya paling enggak lu lebih mikirin gitu untuk kedepannya lu mau membina rumah tangga lu itu akan seperti apa, paling gitu sih ya. Itu yang mungkin saya pikirin, tapi Oke, kayaknya sampai zaman- ketemu lagi di podcast belum ya? belum Pak, belum Pak. Ini belum jawab Pak, kasih ya Pak. Oh belum ya? Tapi kayaknya zaman udah mulai berubah juga sih Pak. Orang rata-rata sekarang ngambilnya yang memang konsep pernikahannya seperti itu, yang nggak yang wah juga sih. Betul Apa sih. karena perkembangan zaman juga atau karena pola pikir anak muda yang sekarang mulai berubah aja sih. Gitu. Kalau sebenarnya kalau di generasi saya ibaratnya masih generasi lama lah. Pasti berpikirnya akan nikah seperti yang bapak yang orang bilang tuh harus wah segala macam. Cuman saya berpikir Yang dikalungin simple bunga aja. ya kan? Itu Kayak menang medali. itu kayak balik dari Olimpiade sih Pak jatuhnya. Kayak gitu sih, make it simple aja sih kalau saya berpikirnya gitu. Ya, Nggak terus- terlalu yang bebanin banget lah. Terus gimana nih kan lu mau nikah 2002. Ini harapan saya 2023 lah, atau mungkin mundur-mundurnya 2024, 2 atau 3 tahun. 2000 mungkin 2 atau 3 tahun 2 lagi. atau 3 tahun ke depan kurang lebih. Terus pandemi gini, jualan juga nggak bisa banyak, terus gimana? Lu udah mulai nabung atau lu udah mulai? Udah mulai nabung sih dikit-dikit, sama juga mikirnya saya buat invest sih. Tapi beli sepeda tuh kemarin. Udah dijual lagi Pak. Itu udah dijual. Udah dijual lagi ya, Udah oke. dijual lagi. Mikir nabung sama invest sih, lebih ke situ sih arahnya ya. Apa dari pundi-pundi yang saya hasilkan di sini mungkin ada yang tadinya saya nggak berpikir harus nabung, harus invest, yang ibaratnya anaknya boros banget. Cuman makin bertambahnya umur jadi malah makin mikir harus ada yang di saving sama mungkin buat investasi ke depannya sih, seperti itu. Lu tuh berarti kelahiran 90 ya? 90. Gua kelahiran 89. Kita beda tanggal aja sama-sama Januari. Sama-sama Januari. Sama-sama Januari. Ya kan lu 90, gua 89. Iya, beda tahun, sorry maksudnya. Tapi kelihatan 35 loh Pak, ada Pak. Kebanyakan yang bilang 40 sih, Mat. Ya, meskipun lu agak aneh ya, cuman visi lu bagus sih. Maksudnya lu udah mulai mikirin gimana lu mau mulai nabung, lu mulai ibaratnya mempersiapkan punya lu masa depan lah ya. Iya. Ya lu aneh sih nggak apa-apa, cuman ya lu menurut gua lu punya tanggung jawab ibaratnya ke depan tetap lu pikirin gitu Iya. maksudnya. Ya tinggal gimana kita fight di masa pandemi ini. Banyak hal yang mungkin kita mesti banyak adaptasi. Ya mudah-mudahan dengan keanehan lu bisa beradaptasi, bisa sukses. Ya, Ibu Sunarsis juga laku. Amin. Project-project takjilnya. Ya ada pesan atau kesan yang lu mau sampein nggak? Ibaratnya lu kerja di Asido Serpong kan udah Kalau agak lama. Ntar dulu, gua belum selesai. Oke, siap.
Ya udah, terus Kalau pesan ini ya, kalau saya bilang, ini kan kesempatan kedua saya Pak ya, udah mau setahun di sini, November mungkin. Ya kalau pesan saya paling satu sih, jadilah orang jujur aja sih. jujur ya. Jadilah orang jujur, jadilah orang yang benar-benar bisa bermanfaat buat orang banyak sih sebenarnya. Maksudnya terlepas dari apapun orang bilang tentang lu, mau jelek mau buruk ya tunjukin aja bahwa diri lu tuh benar-benar apa adanya, dalam artian ya benar-benar bisa bermanfaat lah buat orang lain. Sebenarnya itu sih. Berarti lu jadi orang yang apa adanya, Ya, jadi orang yang baik, iya. dan jadi orang yang bermanfaat. Itu aja sih sebenarnya. Oke, sampai ketemu lagi di video ngos-ngosan podcast kita ngobrol-ngobrol santai. Nanti kita akan ngobrol lagi sama teman-teman dari Asiro dan Serpong yang tidak kalah menariknya. Oke, thank you Andre. Siap, Perwin, thank you. Bye.